Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan harimau kumbang kerinci. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami di channel yang sama. Baiklah, kali ini kami kembali akan membagikan video. Namun di video kali ini kami hanya akan bercerita pengalaman atau perjalanan hidup kami. Mohon tidak di skip ya teman-teman, supaya tidak salah dalam mengartikan apa yang saya bagikan di sini. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Cindaku, mitos atau fakta. Kita santai saja ya teman-teman sebelum merokok. Cindaku yaitu makhluk mitologi asal Kerinci. Di berbagai tempat di Kerinci penyebutannya pastilah berbeda-beda. Setiap desa berbeda penyebutannya. Seperti di kampung saya, biasanya orang memanggilnya dengan Imu Jadin atau harimau jadi-jadian. Nah, apakah mitos tentang makhluk mitologi ini yang maksud Cindaku itu benar-benar ada? Kalau saya pribadi, saya beranggapan bahwa Cindaku itu benar-benar ada. Anggapan saya ya. Kenapa saya beranggapan seperti itu? Ada beberapa kali kejadian saya bertemu dengan jejak yang saya anggap itu Cindaku, dan saya diberi tanda, diberi peringatan lah maksudnya. Dan yang terakhir, saya berhadapan langsung dan bersentuhan fisik dengan makhluk yang saya anggap, dalam tanda kutip, saya anggap itu adalah Cindaku. Nah, seperti apa kisah dari pertemuan saya dengan makhluk yang bernama Cindaku itu? Yang pertama, itu sewaktu saya masih kecil dulu, masih sekolah dasar saya. Cuma saya lupa ingat di kelas 5 atau kelas 6 SD kejadian itu terjadi. Jadi sewaktu kecil saya sering ikut almarhum kakek saya dan nenek saya ke ladang atau ke sawah. Nah, jadi kejadian waktu itu di pagi hari di sawah. Jadi sawahnya itu dekat dengan kebun, jadi sawah kebun, jadi sawahnya juga lereng. Nah, ketemu kebun gitu. Di pagi itu jelas sekali di pematang sawah itu telapak kaki, sebelahnya telapak kaki manusia, lillahi ta'ala ya teman-teman, sebelahnya telapak kaki manusia dan sebelahnya telapak kaki harimau. Cuman saya lupa apakah yang sebelah kanan telapak kaki manusia apa sebelah kiri yang telapak kaki harimau, seperti itu. Pokoknya saya lupa posisi telapak kakinya karena kejadiannya sudah lama. Nah, ternyata di sana, kata kakek saya, memang sejak zaman dahulu mungkin sampai sekarang masih pasti seperti itu. Tidak setiap hari, cuman adalah waktu-waktunya. Mungkin saya juga tidak tahu kapan punya itu. Jadi ya itu. Jadi kita tidak tahu apakah posisi dia itu berdiri seperti manusia ini atau merangkak. Tidak ada yang melihat wujudnya. Dan ternyata makhluk itu pasti ada hubungan darah dengan keluarga saya di kampung. Ya, di kampung Kerinci ini maksudnya. Dan kami biasanya menyebut dia itu dengan namanya harimau tingkas namanya.
Robin Hood nama dia. Itu pertama kali saya melihat jejak yang namanya cintaku. Sebelah telapak kaki manusia dan sebelahnya lagi telapak kaki harimau. Itu terlalu jelas di pematang sawah, teman-teman ya. Dia berjalan. Dan kejadian yang kedua, saya bersentuhan dengan hal-hal seperti itu ketika saya telah bekerja. Kalau tidak salah di tahun 2011 akhir, saya lupa bulannya. Jadi saya dinas bersama teman saya di kantor saya yang lama. Kami piket malam itu di pos jaga. Jadi pos jaga itu terletak di hampir masuk ke wilayah TNKS. Jadi udah masuk hampir ke hutan, cuman masih ada perkebunan warga, cuman sedikit. Nah, jadi malam-malam kami ngidupin api unggun karena dingin ya teman-teman di sana, karena puncak dingin. Bisa basah sendiri kita karena air embun. Nah, sekitaran jam, kalau nggak salah jam 2 atau jam 3, kami lagi duduk nongkrong, lagi ngidupin musik, lagi minum kopi, rokok. Tiba-tiba ada yang lempar. Nah, kami bertiga posisinya malam itu. Ketiga-tiganya kami paham karena kami dua teman saya itu juga orang Kerinci. Paham kami apa yang melempar kami waktu itu. Dengan pasir, kalau nggak salah. Apa pasir atau tanah. Kalau manusia yang melempar satu arah ke dinding di satu. Ini enggak berderang ya. Gitu. Masuklah kami ke dalam. Kami lihat, nggak ada kelihatan apa-apa. Cuman kami tahu bahwa itu seperti ini. Di Kerinci, kalau dia mau lewat atau apa, dia akan memberi tanda dulu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini ada hubungannya, erat hubungannya dengan silat harimau kumbang Kerinci. Kenapa saya katakan erat hubungannya? Saya singkat saja ceritanya ya teman-teman. Dalam silat harimau kumbang, latihannya tidak pernah di siang hari, pasti malam. Jadi kita bikin gelanggang itu tempat khusus tempatnya. Panjanglah prosesnya sampai di akhirnya ada yang namanya, kalau orang sini mengatakan, yaitu menyebutnya dengan mutus kaji. Jadi tingkatan akhir dites lagi. Nah, singkat cerita, jadi kalau mutus kaji itu kita sendiri-sendiri, tidak ada bisa barengan teman, enggak, sendiri-sendiri. Jadi singkat cerita, siangnya tempatnya sudah diset, pindah tempat ya, tempat latihan bukan di sana. Mutus kaji itu lain lagi tempatnya, pindah tempat. Sudah diset, semak-semak udah dibersihkan dulu, jadi opor sudah dipasang, gurunya datang barengan juga sama kita siangnya. Entah apalah, dia ada kayak motong ayam di sana, entah apa, dibaca-baca di tempat itu. Oke. Malamnya disuruh ke rumah guru dulu, almarhum guru saya. Dia sudah almarhum ya guru saya. Fatihah untuk almarhum guru saya. Orangnya baik, karismatik. Jadi singkat cerita seperti ini. Malamnya saya disuruh ke rumah dulu, jadi disyarat, tidak bisa saya sebutkan, saya jelaskan bagaimana disyarat itu. Adalah ritual lah. Oke. Setelah itu saya disuruh sama guru saya itu pergi ke tempat siang tadi yang sudah kami setting sendiri. Mulai ini nggak enak perasaan saya, ngapain saya sendiri disuruh ke sana. Posisinya memang di kebun, cuman udah agak jauh, kebun, nggak ada lagi perkampungan warga, udah kebun. Di seberang sungai. Jalanlah saya. Bekal sudah saya bawa, bukan bekal makanan ya, seperti ini, senjata, ada golok, pedang, pisau, kerambit, dan juga galah. Saya bawa dalam ransel saya, bawa senter sendiri.
karena memang saya hafal rutenya jalan ke sana sendiri. Nah, kejadian yang aneh mulai pas saya menyeberang di sungai. Sudah lepas nyebrang di sungai, mulai itu saya melihat kiri kanan sekelebat bayangan hitam tapi kencang, kiri kanan pindah-pindah ya, kiri kanan. Cuman saya ingat kata-kata guru saya sebelum saya berangkat, nggak usah banyak nengok, kalau ketemu apa-apa nggak usah ngeluarin suara, kalau ketemu orang pun kalau nggak ditanya nggak usah jawab. Ya kalau nggak nanya nggak usah nggak ditanya nggak usah nanya gitu. Oke, mulai setelah lewat sungai itu, di telinga saya mendengar seperti bising yang seperti orang mengobrol rame. Cuman saya tidak bisa menangkap apa obrolan dari suara-suara itu, nggak bisa saya tangkap, cuman bising seperti itu. Sudah lurus saya, sekelebat bayangan itu selalu ya, cepat, hitam, nggak tahu apa itu, merinding sendiri di kebun, di hutan malam-malam. Nyampe lah saya di tempatnya sudah disetting siangnya. Jadi nyampe di sana saya ngidupin obor. Pas saya balik badan, ini merinding saya. Saya melihat di tengah sudah selesai saya ngidupin obor, kan banyak itu, berapa obor itu berbentuk lingkaran. Di tengah-tengah ada orang berdiri pakai baju hitam. Nah, siapa ini dalam hati itu? Sudah itu saya dekatin, saya mendekat, ternyata itu guru saya. Lillahi ta'ala, itu guru saya. Kok guru di sini? Cuma saya teringat, kalau nggak ditanya nggak usah nanya. Saya diam, dia cuma melotot lihat saya. Dalam hati saya, harus ngapain lagi ya? Nah, terpikirlah saya bawa ransel saya tinggal di belakang, di pojok dekat obor. Pas terakhir saya ngidupin obor itu, pas saya balik badan mau ngambil ransel saya itu, saya diserang. Saya langsung diserang sama guru saya. Di situ saya sadar kalau dia bukan guru saya. Karena kenapa? Pola langkah yang sama, teknik yang sama, jurus yang sama, cuman dengan kecepatan dan power yang jauh berbeda. Untungnya saya diserang pertama dengan tangan kosong, nggak langsung ke senjata. Dah saya ini kan bergelut dengan yang mungkin menyerupai lah guru saya. Baiklah, dia ngambil, kalau nggak salah golok duluan. Enggak, galah. Dia ngambil galah, saya lari ke ransel saya. Galahnya kan nggak masuk ransel itu, saya ambil. Dites kita, sudah itu pindah ke ke golok, pedang, baru pisau. Nah, terakhir pas di sini, di kerambit. Memang posisi malam itu gelap bagaimana ya? Nggak gelap, cuman ada cahaya rembulan, cuman nggak purnama, separuh lah sebenarnya. Jelas saya melihat. Nah, pegangan kerambit kan seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Pas dia memutar pegangan kerambitnya, dan di dalam silat harimau kumbang ada dua pegangan kerambit, yaitu seperti ini dan yang seperti ini. Kalau sudah seperti ini pegangan kerambit seseorang, saya pastikan niatnya sudah tidak bagus lagi. Dia pasti akan mengincar leher, satu titik itu yang diincar. Nah, pas guru saya itu memutar kerambitnya seperti ini, jelas saya lihat teman-teman, itu terlalu jelas. Bukan lagi pisau yang dipegang, melainkan ini kerambitnya ada 3 buah atau 4 buah adalah cakar, dan tangan guru saya ini kesini, merinding saya kalau menceritanya. Bukan tangan manusia lagi, tapi sudah berubah menjadi tangan orang tua. Kalau orang sini menyebutnya orang tua, itu ada yang menyebut datu, ada yang menyebut orang tua, itu seekor harimau.
cuma tangannya saja. Yang lain masih berbentuk manusia. Guru saya, almarhum guru saya, cuma tangannya saja. Dan pisau itu bukan pisau, adalah kuku. Dari awal saya sudah menyadari kalau itu bukan dia, karena memang terlihat jelas dari cara dia memandang kita, dari cara dia berdiri saja udah tegak. Mana orang sebenarnya udah sepuh, guru saya itu udah sepuh. Dan pas ketika terjadi pergulatan dengan menggunakan kerambit, hujan turun selebat-lebatnya, nggak ada angin, nggak ada apa, hujan turun. Nah, terjadi lagi keanehan di sana. Di hujan yang lebat seperti itu, satu pun obor nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati, malahan tambah gede apinya. Nggak tahu lah ilmu fisikanya kayak gimana. Kalau obor di dalam hujan itu memang bisa hidup ya, karena minyak tanah entah apa. Tambah gede. Habislah di sini. Baru saya sadarlah saya dalam pas pergulatan itu, dalam silat itu dengan guru. Wajarlah tadinya disaratin sebelum pergi ke sini. Kalau nggak disaratin dulu, habis teman-teman, nggak ada ceritanya. Cuma 2 yang ditempuh kalau terkena sebetan pisau atau pedang. Kalau nggak cacat, ya mati. Nggak ada cerita. Kenceng, cepat, powernya lain. Nggak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut guru saya itu. Cuman ada yang terdengar seperti geraman seekor harimau gitu. Cuman itu aja. Habis di kerambit, kan hujan lebat ini, obor semua mati, serentak matinya, mati. Pas saya kan nggak kelihatan apa-apa lagi, gelap. Saya entah kemana lari, dapatlah saya menggapai senter. Saya senter ke tengah, nggak ada. Guru saya itu nggak ada lagi. Oh, udah mental saya sudah hilang di sana. Saya lari, cuman modal senter. Sandal pun saya tinggal. Semua perkakas saya tinggal. Bahkan termasuk handphone tinggal. Malam itu saya lari kenceng-kenceng. Nggak ada lagi. Saya nggak lihat ada yang entah sekelebat bayangan entah apa, saya nggak lihat. Cuman pas lari itu kayak ada yang ngejar di belakang. Semakin kencang semakin ngerasa dekat, cuma perasaan saja ya teman-teman. Nyampe lah saya di rumah guru saya itu, almarhum guru saya. Aneh lagi, saya nyampe di sana, dia di rumah, nggak kemana-mana. Ada temannya lagi ngobrol, lagi minum air kawo kalau bahasa orang sini. Itu udah masuk tengah malam. Saya ngos-ngosan. Kenapa dia ketawa-ketawa kan? Saya nanya, di mana sih jalan guru? Motong jalan saya. Sebelum ketawa kecil dia bilang sama saya, dah gak usah banyak nanya gitu ya. Udah, saya nggak nanya. Besoknya saya kesana lagi, karena paginya ya saya ke tempat itu lagi, karena barang-barang saya tinggal semua. Cuman senter yang sempat saya bawa karena saya sudah kabur lari. Minta ditemenin sama teman saya. Nah, kesana pagi-pagi. Karena saya mikir handphone. Kalau yang lainnya nggak terlalu saya pikirkan handphone. Karena malamnya saya udah nggak berani lagi dan hujan lebat. Untungnya handphone di dalam ransel nggak basah. Saya kesana. Nah, kaget bukan main saya sampai di sana. Saya kesana ngambil barang di gelanggang itu, di tempat itu. Bekas saya semalam malam itu telapak kaki saya dan telapak kaki orang tua itu, harimau. Masih ada bekas-bekasnya, ada yang jelas, ada yang enggak seperti itu. Ada yang udah agak terhapus, ada juga yang terlalu jelas sekali. Bila ta'ala pengalaman saya. Jadi pengalaman itu seperti apa ya, manis untuk dikenang tetapi sangat sulit untuk dilewati. Sulit sekali, panjang perjalanan melewati. Nah,
Jadi itulah sekelumit pengalaman hidup saya, bahwa mitos yang beredar di Kerinci bahwa ada cindaku, kalau saya sendiri beranggapan itu fakta, bukan mitos, karena saya sudah mengalami beberapa kali hal-hal yang bisa dikatakan bersentuhan langsung dengan hal-hal seperti itu. Jadi, tapi kita tidak juga bisa untuk memaksa keyakinan kita kepada orang lain, dan orang lain pun juga tidak bisa untuk memaksa keyakinan mereka terhadap kita. Itu tergantung kita masing-masing. Jadi itulah sekelumit kisah saya, bahwa saya beranggapan cindaku itu ada, dan itu anggapan saya ya teman-teman. Pas berhadapan langsung dengan yang saya bilang sosok guru saya itu, dia tidak ada mengatakan saya ini cindaku, enggak, bahkan sepatah kata pun dia enggak keluar dari mulut beliau saat itu. Hanya cuma geraman terdengar di telinga saya. Cuman saya yang beranggapan bahwa itu adalah cintaku, anggapan saya. Dan saya sudah beberapa kali sebelum almarhum guru saya meninggal, saya kalau ketemu sama dia sering saya tanyakan, bagaimana sih caranya guru waktu itu melampaui jalan saya. Dia tetap nggak mau menceritakan, nggak tahu lah kenapa. Kalau mau dibilang dia motong jalan saya, dia nggak bisa pakai motor ya teman-teman, orang tua, orang sepuh nggak bisa pakai motor. Kalau dibilang dia mau motong jalan saya berlari, itu udah lari kencang benar. Saya nggak ada kemana-mana, cuman posisi saya memang jalan, nggak ada saya mau beli rokok dulu, nggak. Saya dari rumah dia langsung ke tempat itu. Kalau mau dia motong jalan saya dengan berlari, itu udah lari kencang benar. Kalau pakai motor, misal diboncengin sama orang lain, nggak ada akses motor ke sana, nggak ada akses jalan motor ke sana. Perkampungan warga, jalan, sawah, sungai, sawah lagi, kebun, nggak ada akses kalau untuk motor ke sana. Jadi itulah saya berbagi sekelumit kisah saya, bahwa cindaku itu ada menurut versi saya. Baiklah teman-teman, tidak ada maksud lain dan maksud apa-apa, hanya ingin membagikan kisah dan mengatakan bahwa cintaku itu ada. Baiklah, bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam pencak silat, salam persaudaraan Harimau Kumbang Kerinci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.